Seorang pemuda bernama Aziz Mutakin berusia 20 tahun warga desa Pajar Bulan ditemukan tewas bersimbah darah di desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan pada Kamis 3 April 2025 malam sekira pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya, terkait peristiwa ini, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Nur Rahma Sagita, jurnalis Tribun Bengkulu yang akan Baik, terima menginformasikan kasih, untuk Anda. Justina. Rekan Nur Rahma, silakan informasi selengkapnya terkait peristiwa pemuda di Bengkulu Selatan yang tewas diduga dibunuh ini. Baik, terima kasih, Justina. Jadi benar, seorang pemuda bernama Aziz Mutakin, 20 tahun, warga desa Pajar Bulan ditemukan tewas bersimbah darah di desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan pada Kamis tanggal 3 April 2025 malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari pihak medis Puskesmas Seginim, terdapat 14 luka tusuk yang menjadi penyebab meninggalnya korban, yaitu pada bagian dada dan pada bagian tangan. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan melalui Kapolsek Seginim Ibtu Priyanto mengatakan pelaku merupakan warga setempat berinisial BI 18 tahun telah menyerahkan diri ke Mapolsek Seginim serta mengakui secara langsung telah melakukan penusukan terhadap korban. Benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadiannya Kamis malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Desa Dusun Tengah. Pelaku yang mengaku bernama BI datang ke piket SPKT Polsek Seginim dan menyerahkan diri. Ia menyampaikan bahwa telah menikam korban dengan sebilah pisau garpu, ujar Ibtu Priyanto. Dengan adanya pengakuan langsung dari pelaku, anggota piket SPKT langsung bergerak menuju lokasi kejadian dan mendapati korban dalam kondisi tergeletak dengan luka parah dan berlumuran darah. Petugas kemudian segera membawa korban ke Puskesmas Seginim untuk mendapatkan pertolongan medis. Dengan kejadian ini, kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti serta membawa terduga pelaku ke Mapolres Bengkulu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Beberapa saksi juga telah dimintai keterangan untuk mengungkap motif dari kejadian ini. Sementara itu, mendengar kabar tersebut, Agus Min, yang merupakan ayah dari korban menyebutkan semasa hidup almarhum dipandang keluarga pribadi yang baik. Bahkan almarhum pernah bersekolah di Pondok Pesantren Pak Munir yang berlokasi di Jalan Dua Jalur Gunung Ayu, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan almarhum juga hafal 1 juz Al-Quran. Setelah selesai sekolah di pondok pesantren, almarhum melanjutkan sekolah ke Madrasah Alia Negeri Manak. Namun saat naik kelas 2, almarhum memutuskan untuk pindah sekolah ke SMK Negeri 3 Seginim. Korban merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Agus Min menyebutkan almarhum ini setelah pindah sekolah kemungkinan ia terpengaruh oleh lingkungan. Akhirnya menyebabkan ia banyak bolos dan menyebabkan tidak lulus di SMK Negeri 3. Setelah anaknya tidak lulus di SMK Negeri 3, akhirnya almarhum pindah ke sekolah swasta, yaitu SMA Muhammadiyah dan tamat di sana sampai mendapatkan ijazah SMA. Dari pantauan tribunbengkulu.com juga saat berada di rumah korban yang berlokasi di Desa Pajar Bulan, Seginim, ayah korban tampak sedih dengan mata yang berkaca-kaca karena ia merasa kehilangan anaknya dengan kejadian ini. Sebelum mendengar kabar duka, ia yang sedang berada di rumah diberitahu warga bahwa anaknya masuk rumah sakit. Namun beberapa waktu lama ada kepolisian yang datang ke rumah dan memberi kabar bahwasanya almarhum telah meninggal dunia. Lanjut, tadi malam juga Agus Min telah menyerahkan semuanya kasus ini kepada pihak kepolisian dan sudah membuat laporan untuk kasus ini. Dan tadi malam juga almarhum telah dilakukan visum di rumah sakit. Setelah semuanya selesai dilakukan visum, subuh tadi korban langsung dibawa ke rumah untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut Agus Min, motif kejadian ini akibat dari adanya dendam dari pelaku, karena dulunya pelaku dan korban merupakan teman dekat.
Setelah itu, tribunbengkulu.com juga berhasil melakukan konfirmasi oleh pihak kepolisian untuk mengetahui motif terjadinya penusukan tersebut. Motif penusukan Aziz Mutakin 20 tahun pada Kamis malam 3 April 2025 yang ditemukan tewas bersimbah darah di Desa Dusun Tengah. Dari motif penusukan Aziz Mutakin 20 tahun pada Kamis malam 3 April 2025 yang ditemukan tewas bersimbah darah di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Sekidim terkuak. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan melalui Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan dan melalui KBO Reskrim Polres Bengkulu Selatan Ibda Sahat Martua mengatakan motif pelaku berinisial BI 18 tahun akibat dendam lama oleh korban, di mana saat itu pelaku sedang jalan bersama temannya ke arah jembatan Seginim dan bertemulah dengan korban. Ketika pelaku bertemu dengan korban, timbullah rasa dendam lama pelaku untuk menghabisi korban pada saat itu. Kemudian pelaku mengajak temannya pulang ke rumah saudaranya untuk mengambil pisau. Jadi dapatlah pisau itu. Pelaku kembali ke jambatan, namun temannya sudah memberikan larangan agar jangan main pisau. Kalau masih ada rasa dendam, ajak berkelahi tangan kosong, ujar Ibda Sahat kepada Tribun Bengkulu. Setelah pelaku sampai menemui korban, korban langsung meminta maaf atas kejadian yang pernah dilakukan kepada pelaku. Setelah korban meminta maaf dengan pelaku dan berpelukan, mereka minum minuman keras di jambatan tempat mereka bertemu. Di sini ada unsur minum minuman keras saat berada di jembatan Seginim. Namun setelah itu mereka memutuskan untuk pulang, ungkap Ibda Sahat. Konflik kembali memanas ketika sepeda motor yang mereka gunakan mengalami pecah ban. Ketegangan terjadi saat membahas rencana menggadaikan handphone untuk memperbaiki motor tersebut. Meskipun sudah diingatkan agar tidak menggunakan sajam, namun pelaku tetap berakhir dengan menggunakan sajam. Bahkan sajam yang digunakan bukan milik pelaku. Karena pada saat itu bukan hanya pelaku yang membawa sajam, beber Sahat. Kejadian bermula di sekitar SMP Negeri 7 Bengkulu Selatan. Di lokasi itu, pelaku sempat kalah dan mundur. Disitulah pelaku melancarkan serangan. Ia menikam korban sebanyak 14 kali hingga korban terkapar bersimbah darah, kata Sahat. Sehingga setelah melakukan penikaman kepada korban, sempat berhenti di warung depan kantor camat dan meminta diantar ke Polsek Seginim untuk menyerahkan diri. Ia kemudian langsung diamankan oleh petugas. Polisi juga telah mengamankan beberapa barang bukti, termasuk senjata tajam yang digunakan dan membawa pelaku ke Mapolres Bengkulu Selatan untuk proses tindak hukum lanjutnya. Oke, baik, Justina, itulah laporan dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Nur Rahma Sagita, jurnalis Tribun Bengkulu atas informasi dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi dari jurnalis kami, berikut keterangan dari KBO Reskrim Polres Bengkulu Selatan Ibda Sahat Martua untuk Anda. Sebenarnya ini motif dendam lama sebenarnya. Motifnya ini dendam lama. Jadi awalnya dulu si pelaku ini jadi korban penusukan oleh si korban. Nah, pada malam tadi itu si pelaku ini jalan diajak sama temannya. Nah, diajak temannya ke arah jembatan yang ada di sini. Nah, ketemulah dengan si korban. Ketemu dengan korban, dia merasa ada timbul dendam terhadap si korban yang tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.